Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh penerapan sistem e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan. Latar belakang penelitian ini adalah upaya mensejahterakan masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan membangun infrastruktur di mana sebagian besar pembiayaan tersebut bersumber dari penerimaan pajak. Pada tanggal 24 Mei 2022, Menteri Keuangan memaparkan penerimaan pajak hingga April 2022 mencapai 567,69 triliun. Capaian tersebut merupakan 44,88% dari total target yang ditetapkan di APBN, yaitu sebesar 1,265 triliun. Penerimaan pajak pada April 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 51,49% dibandingkan dengan periode yang lalu, yang sebesar 374,7 triliun. Tujuan diperbaruinya sistem pajak dengan ditambahnya e-sistem diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Sedangkan untuk tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah dan akurat. Dengan penggunaan teknologi informasi dapat digunakan dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pembayaran dan melaporkan pajaknya. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia tahun 2022, pengguna internet pada tahun 2018 mencapai 64,8%, sedangkan pada tahun 2019 sampai 2020 meningkat menjadi 73,7%. Dan jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2022 sebesar 77,2%. Maka melihat tingginya angka penggunaan internet di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan program yang memanfaatkan perkembangan teknologi dengan lebih baik. E-filing digunakan untuk menunjang proses pelaporan surat pemberitahuan dengan mengeluarkan keputusan nomor 88 tentang pajak tahun 2004 tentang peluncuran sistem e-filing. Dan dalam penggunaan sistem e-filing dan e-billing, wajib pajak dituntut untuk paham dan dapat menjalankan internet dengan baik untuk memaksimalkan penggunaan sistem e-filing dan e-billing ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini: yang pertama, apakah penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang kedua, apakah penerapan e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 3. Apakah pemahaman internet dapat memperkuat hubungan antara penerapan sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan? Yang keempat, apakah pemahaman internet dapat memperkuat hubungan antara e-billing dengan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan? Tujuan dari penelitian yaitu mengetahui dan mendapatkan bukti pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan. Yang ketiga, untuk mengetahui pemahaman internet apakah dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak. Yang keempat, mengetahui pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem e-billing dengan kepatuhan wajib pajak. Variabel dari penelitian ini yaitu variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan menjadi sebab timbulnya variabel dependen.
dalam penelitian ini yaitu e-filing dan e-billing. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet sebagai variabel moderator atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah penerapan sistem e-filing apakah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem e-billing apakah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan pemahaman internet apakah dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem e-filing dan kepatuhan wajib pajak. Dan pemahaman internet apakah dapat mempengaruhi penerapan sistem e-billing atas kepatuhan wajib pajak. Landasan teori dari penelitian ini adalah teknologi Attachment Model atau TAM yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1987, yaitu suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan sebagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual para penggunanya. Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wajib pajak, dan teknologi informasi yang dimaksud adalah e-filing dan e-billing. Selanjutnya, teori kognitif adalah teori yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi atau pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Hubungan teori kognitif dengan penelitian ini berkaitan dengan adanya pemahaman internet, yaitu ketika wajib pajak paham dan dapat menggunakan internet untuk mencari informasi tentang sistem e-filing dan e-billing, serta peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga pola pikir wajib pajak dapat berubah dan hal itu dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, teori kepatuhan dalam penelitian ini mempunyai tujuan yakni melihat sejauh mana peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk dan patuh pada ajaran. Hipotesis penelitian ini yang pertama yaitu penerapan sistem e-filing diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Selatan. Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurut Wulandari melakukan penelitian di KPP Pratama Jogja yang menyatakan pengaruh positif dengan menunjukkan bahwa semakin baik penerapan e-filing maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Sihar yang menemukan bahwa sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada teori teknologi attachment model dengan persepsi kemudahan dan kegunaan yang menjadi penentu dari suatu sistem apakah dapat diterima atau tidak. Di sini dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan penerapan sistem e-filing berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Di penelitian Surya, Yogo, dan Hashim, mereka mendapatkan hasil yaitu penerapan sistem e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet merupakan pure moderator dan berpengaruh positif terhadap hubungan antara penerapan sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan pada penelitian Manulang, ia mengemukakan penerapan sistem e-filing dan penerapan sistem e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman internet dapat memoderasi atau memperkuat pengaruh penerapan e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sini pada hipotesis kedua mengemukakan penerapan sistem e-filing diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Selatan. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riva Renia Kusmelia Cahyaningsih
menemukan bahwa penerapan e-billing dapat mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak secara online. E-billing dapat membimbing wajib pajak dalam menghitung dan mengisi surat setoran pajak. Dalam teori kepatuhan yang artinya tunduk atau patuh pada ajaran atau peraturan, wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada hipotesis yang ketiga, yaitu pemahaman internet dapat memperkuat hubungan penerapan sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan. Untuk dapat menggunakan sistem e-filing, wajib pajak harus paham dan mampu menggunakan internet. Pemahaman internet dapat membantu wajib pajak dalam pengisian dan penyampaian SPT. Menurut Suprayogo, menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak orang pribadi, maka akan mendorong wajib pajak orang pribadi untuk menggunakan sistem e-filing, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang keempat, yaitu pemahaman internet dapat memperkuat hubungan penerapan sistem e-billing dengan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan. Pengaruh pemahaman internet terhadap penerapan sistem e-billing dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengaruh penerapan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet berdasarkan pada teori TAM dapat menjelaskan bahwa e-billing memberi kemudahan, kenyamanan, manfaat, dan kepuasan kepada wajib pajak. Menurut Gilbert Manulang, menunjukkan bahwa pemahaman internet dapat memperkuat pengaruh penerapan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak karena terdapat peningkatan pengaruh kepatuhan wajib pajak setelah dimoderasi oleh pemahaman internet. Jenis dari penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi, yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah suatu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antara variabel. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Instrumen atau alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen kuesioner untuk variabel kepatuhan wajib pajak, variabel pemahaman internet, dan variabel penerapan e-filing dan e-billing. Dalam penelitian ini, hasil kuesioner akan menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu skor skala Likert, sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, netral 3, setuju 4, dan sangat setuju mendapat skor 5. Populasi, sampel, dan sumber data. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan. Metode penentuan sampel yaitu purpose sampling dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang pernah menggunakan e-filing dan e-billing. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui jawaban kuesioner dari responden, yaitu wajib pajak orang pribadi yang menggunakan sistem e-filing dalam pelaporan SPT tahunan dan e-billing pada KPP Pratama Bekasi Selatan. Metode analisa dalam penelitian ini, yang pertama, analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan ilmu yang mengelola, menyajikan data yang dapat mencari kuatnya hubungan antar variabel, melakukan prediksi, dan memperkuat perbandingan dengan menggunakan rata-rata data sampel atau populasi. Selanjutnya, uji validitas. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan yang terdapat pada kuesioner mampu menunjukkan sesuatu yang dapat diukur. Validitas dapat menunjukkan sejauh mana skor, nilai, atau ukuran yang diperoleh benar-benar menyatakan hasil pengukuran dan pengamatan yang ingin diukur. Selanjutnya, uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang berupa indikator dari variabel atau konstruk.
Kuesioner dapat dikatakan reliable apabila setiap alat pengukuran memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran relatif konsisten dari waktu ke waktu. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi variabel dependent ataupun independent mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Selanjutnya, uji linearitas. Uji linearitas untuk melihat apakah tiga variabel yang dianalisis mempunyai hubungan linear atau tidak secara signifikan. Selanjutnya, uji signifikan parameter individual. Uji statistik T digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Menganalisis data penelitian yang telah diolah dalam kriteria pengujian, yaitu bila nilai signifikan kurang dari nilai signifikan 0,05. Berarti independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan bila nilai signifikan lebih dari 0,05, variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besar pengaruh dan kemampuan variabel independen terhadap variabel dependen. Sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.